Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bini ta'alum wa ta'lim wal-ifadah wal-istifadah wal-hasta masuki bi kitabillah wa sanat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minin. Amin. Shalawat bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha washabihi wasallim. Lisihati wassalamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mengenai babus suruti wujubis sholah. Siapa sih yang wajib sholat niku? Sinten sing wajib sholat niku sinten? Terkait kewajiban sing jenenge sholat. Sholat niku rukun Islam sing nomor kali. Nomor kali sholat. Kok boten sholat dhisik syahadat? Syahadat nomor 1. Sholat nomor kali. Bener, nek ana wong kok muni, Pak. Nek ana wong kok muni, sembayang nomor loro ae. Bener, sembayang nomor loro. Nomor sijine napa? Syahadat. Tapi kalau dia kok jawabnya sembayang nomor loro ae, maksudnya meremehkan sholat niku ndak boleh. Tapi kalau maksudnya sembayang nomor loro dan nomor sijine syahadat, maksudnya itu urutan rukun Islam, ya wis ancen ya. Nomor 1 syahadat. Kenapa? Karena sholat membutuhkan syahadat. Tapi orang yang sholat pasti bersyahadat. Tapi sholat membutuhkan syahadat. Nah, ini masuk pembahasan di sini. Mana surutil wujubis sholat allati istama'at fi insan wajabat sholat. Orang yang mencukupi syarat-syarat ini berarti wajib dia sholat. Kalau enggak berarti enggak. Kalau enggak berarti enggak. Sholat itu sujud kita kepada Allah. Jadi diciptakno menungso niku diperintahno illa liya'budun. Kita sholat iku jenengan, saya yakin kok jenengan saat ini lho wis gak ngopeni ganjaran gitu. Jenengan sembayang ki wis otomatis pager duhur yo
sembayang akhir maghrib ya sembayang, akhir isya sembayang. Orang ngopeni ganjaran, orang ngopeni 17 derajat, orang ngopeni wis embosat pokoke akhir dina ya wae maghrib ya sembayang, mare isya ya sembayang. Wis ngalir. Sudah melekat di dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebutuhan. Koyok mangan otomatis wae dhuwur juga piring mangan. Wae bengi juga sama. Salat itu sudah melekat kepada diri kita. Makan ini luar biasa. Nah, apa 6 syarat itu? Satu Islam. Oh, kita semua Islam, yakin. Karena syarat pertamanya Islam, maka orang yang non muslim tidak boleh. Orang yang dalam keadaan tidak Islam tidak boleh sholat, tidak sah sholatnya, tidak wajib. Orang non muslim, orang yang tidak Islam itu ada dua. Ada yang memang asli dia tidak Islam, ada yang pernah Islam kemudian tidak Islam, alias murtad, naudzubillah. Orang yang asli non muslim, asli tidak Islam, Kristen atau apa sebagai non muslim, tidak wajib sholat. Loh, kenapa Ustaz tidak wajib sholat? Iya, karena dia kan belum bersyahadat. Rukun Islam yang pertama kan syahadat. Dia harus melalui tahapan-tahapan ini. Dia harus melalui tahapan syahadat dhisik. Nek ape sembayang, nek ape nom loro ya kudu syahadat dhisik. Karena dia belum Islam, tidak ada kewajiban. Ono wong Islam kok iri. Enak ya wong kae ya sembayangnya seminggu pisan. Misale aku sedina ping 5. Nek ono sing sambat ngono ku berarti isek ora patek paham kalian. Tidak begitu memahami atas perintah sholat ini. Harusnya logikanya itu seneng. Wong diceluk mbek Gusti Allah, mbek Tuhan nih, seminggu pisan mbek sedina ping 5 iku kudune normale iku seneng sedina ping 5. Kudune lho, secara normalnya, secara normalnya. Sehingga orang non muslim itu tidak wajib sholat. Orang non muslim tidak wajib sholat. Jangan diiri. Tapi fenomena yang terjadi saat ini, Pak, Bu, fenomena yang terjadi, wong non muslim cacan nom-nom lho, non muslim Kristen melok traweh. ning sosmed iku melok traweh, melok sembahyang riyo, melok non muslim. Orang non muslim gak apa-apa, Ustaz. Ya dia tidak wajib, tidak apa-apanya gimana? Ya kalau orang non muslim masuk masjid tidak ada larangan. Begitu orang muslim masuk gereja tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Siapa yang larang? Tidak ada. Tetapi orang non muslim tidak boleh ke Mekah dan Madinah, sehingga disebut Haramain, tanah yang diharamkan. Bedanya di situ. Kalau orang non muslim kemudian ke masjid tidak masalah, ke masjid non muslim rapat di masjid tidak masalah, tidak masalah. Tapi non muslim kok sembayang, dia non muslim sembayang dosa, Ustaz. Wong dekne ra sembah, dekne ra mlebu Islam wis dosa kok. Ora sambahas dosa. Sing dibahas ku nek wong Islam mlebu gereja melok sembayang, wong ning gereja iku sing dibahas. Tapi nek wong non muslim kok mlebu masjid melok sembayang misale lho. Misale non muslim durung syahadat, durung Islam nyusup ning masjid melok sembayang. Ono sing bahas. Kan iki bisa dosa. Loh, kok bahas dosa dibahas iku ning Islam tok, di luar Islam ndak ono pembahasan dosa, dalam artian maksudnya ini ya yang koridornya dengan masjid ya nggak ono ya, nggak ada. Ini fenomena banyak, ndak sah, ndak boleh. Orang non muslim kok sembayang itu ndak wajib, ini ndak wajib orang non muslim. Tapi orang murtad yang pernah Islam kemudian keluar itu wajib. Oke. Orang jadi tetap wajib. Orang murtad, misalnya naudzubillah kono wong murtad, maka selama dia murtad dia wajib mengqadai salatnya. Ana wong murtad 2 tahun kemudian balik Islam maneh, dia wajib. Kenapa? Karena supaya orang murtad ini mempertimbangkan kemurtadannya. Aku wis kapok, naudzubillah, misalnya kono wong kok muni, aku wis kapok mlebu Islam, metu ae, ruwet tok misale. Lho, kepe metu Islam yo padha ae. Ke metu ning Islam sik tetep wajib sembahyang. Duh, mosok? Iya, ke murtad sik tetep wajib sembahyang. Lho kok iso? Ya ancen aturane ngono ning Islam. Mergane wis tau mlebu Islam. Yo gak ngurus aku, yo monggo.
Tapi kok balik Islam maneh wajib kodok kan. Misalnya ki murtad dilalang kok pengen mlebu Islam maneh, kok wajib kodok. Dia kan mikir, ngono yo. Ya wis lah, gak sido. Misalnya, gak sido. Jadi untuk supaya dia ini tidak keluar Islam. Sehingga nek wong murtad gak dikei aturan koyo ngene, saenake dhewe, Pak. Aku Senin Islam, Selasa gak wis Rebo Islam maneh wis ngono lho. Gak iso dienggo tulinan. Sehingga dia akan mempertimbangkan untuk keluar dari Islam. Karena apa? Karena aku dua ya awakmu wis tau Islam to metu wajib sembahyang awakmu. Lha aku dua itu, aku wis metu Islam kok. Iya. Seandainya orang yang keluar Islam tidak diwajibkan sholat, maka dia akan digunakan sembarangan. Kayak mau contoh nih, aku rasa-rasan sembahyang saiki. Wis aku tak metu Islam sik sesuk mlebu neh misalnya. Naudzubillah ana omong ngono. Kok penak tenan begetulinan mlebu metu jere. Nggih. Sehingga orang murtad, paham nggih? Itu bedanya orang yang asli non muslim dan orang yang pernah Islam itu bedanya demikian. Pun ini harus tak jelaskan. Nek gak tak jelas wong ngene engko digotulinan. Ana wong Islam gak tahu sembahyang. Islam ra tahu sembahyang. Pokoknya Islam yo sembahyang. Dua balik. Syarat wajib kedua balik. Anak kecil belum wajib. Fala tajib ala sobi. Cacilik belum wajib. Nah balik itu seberapa Ustaz? Walau mayis, pokoknya balik itu 3. Makanya ini penting sing di anak-anak niku. Wong tua niku dititipi anak. Makanya pertama ngeten niki santri baru canyar MTS ngeten teng pondok niku tak takoni. Tak cek sapa sing balik, sapa sing durung. Sapa sing wis balik, sapa yang durung. Lah, balik niku wonten 3 setunggal dengan umur 15 tahun homsata asyara sanah. Laki-laki perempuan nek wis 15 otomatis balik. Otomatis 15 tahun. Masuk 15 nggih. Kan umur niku kan lahir dereng ana umure to, seulan rong wulan setahun. 2 tahun. Ulang tahun ke berapa? Ulang tahun ke-15. Ya iki. Dia wajib. 15 tahun ini Komariah itu berarti Hijriah. Hijriah mbek Masehi niku terpautnya 11 hari. 11-12 hari, katakan 11 hari. Nek 15 tahun berarti 165 hari. Berarti nek wis 14,5 tahun iku wis masuk usia balik. Nggih. Karena 15 di sini adalah Komariah. Komariah niku Hijriah. Hijriah niku benten kalian Masehi. Nek Masehi itu 365, nek Hijriah niku 354. Terpautnya 11 12. Katakan nek terpautnya 11 gitu untuk berhati-hati, ambil 11-nya saja. 11 kali 15 itu berarti 165. 165 berarti 165 hari menjelang ulang tahun ke-15. Wes nek gak ribet, pokoknya usianya 14 tahun setengah ngono ae. 14 tahun setengah Samsiah atau Masehi. Nggih, orang itu gak patek ngopeni ulang tahun Hijriah. Jenengan semerap ulang tahun Hijriah jenengan? Gak ngerti. Harus tahu ulang tahun sing dile kok Masehi. Saya tahu kalau saya cek di internet pun canggih. Iya aku jane iki ulang tahun Hijriah iku ki tanggal piro to? Niki dicek. Dicek. Nggih. Nggak apa-apa. Ya ora kok terus iki ndak, bukan masalah Islamfobia ndak. Ya apa mboten penasaran ngono lho. Jenengan lahir iku nek ujian Hijriah iku tanggal piro, ulan piro. Pun. Ngaten nggih. Jadi 15 tahun. Kemudian yang kedua, mimpi keluar mani, mimpi basah. Mbak gak paham kok disebut mimpi basah, padahal ihtilam itu yo keluar mani, tapi ndak harus mimpi. Tapi rata-rata mimpi. Ustaz aku gak ngimpi kok, tapi dep-dep teles. Yo gak kudu mimpi. Maksudnya metu mani ngoten. Nggih, maksudnya metu mani. Laki-laki perempuan. Mulai usia 9 tahun. Nek sedurung 9 tahun ndak? 9 tahun. Jadi startnya 9 tahun. 9 tahun, makanya nek wis umur 9 niku kudu hati-hati wong tua. Di dalam Islam perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun dan pukullah ketika usia 10 tahun. Kenapa 10 tahun suruh mukul? Karena ini rata-rata wis balik. Pukul loh ya, perintah Islam pukul loh nggih. Pukul. Perintahkan usia 7 tahun dan pukullah ketika usia 10 tahun meninggalkan.
Nggih, tapi bukan pukul sing nuwun ngono mboten pun. Lah dadi mimpi. Lah angel kadang anak ya bingung gak gelem jujur. Makanya anak sing apik niku wong tua itu melakukan pendekatan ke anak. Nah wis usia 9 tahun itu mulai melakukan pendekatan. Ojo-ojo bocah iki wis balik tanpa sepengetahuan orang tua. Bocah iki nduk, Cung, piye? Ke gak ngompolan. Disane usia 9 tahun, 10 tahun ngono ki gak ngompolan. Mboten ngono. Nggih pun. Nek ngompol cerita lho ya. Kok dekne, Bu, aku gek bengi ngompol. Ndak piye no? Embok, gak koyo biasane duduk ngompol iku. Iku mani, Cung. Lah kok dia gak tahu. Harusnya orang tua itu harus dekat dengan anak. Karena beda. Tapi cara ngeceknya ngono, nek bocah langsung kaya, Cung, Nduk, kayak gak ngipi metu mani, bingung. Tapi ngeceknya awakmu gak ngompolan toh? Mboten lah. 1 tahun kok ngompolan le, Bu? Ya ora le, ngono nggih pun. Nek ngompol cerita ya, ngono. Rapopo kok, rapopo. Rapopo. Nggih. Ibaratnya kita pakai mimpi basah. Mimpi basah. Jadi bangun tidur tiba-tiba basah. Loh kok teles? Opo iki? Bisa melalui mimpi, bisa ndak. Cuman ibaratnya orang Indonesia iki maknane dadi ngipi. Padahal ihtilam iku ya metu mani iku. Pun laki-laki perempuan. Bukan hanya laki-laki saja. Oke, bukannya laki-laki saja. Kalau yang pertama tadi 15 tahun laki-laki perempuan, kedua laki-laki perempuan, yang ketiga ini head. Ini bagi khusus perempuan usia 9 tahun. Makanya kalau tak ngleti nek teng pondok tak ngleti sing wedok ngono tak. Yang sudah head angkat tangan. Oh ya, berarti wis balik. Yang belum berarti sisanya yang belum. Diaman itu seorang perempuan kono wong tua ndek anak wedok niku nek head ikut syukuran Pak, diundang wong-wong. Jadi kayak bunga, alhamdulillah anak saya sudah balik, anak perempuan saya sudah balik. Sekarang iki nah iku didudono. Bocah wedok iki didudono karena setelah itu dicadari. Kesempatan wong sing duwe anak lanang delok ya iku lumayan wis kok tak kena anak gue. Jadi di sana itu ndak ono nikah terus buka cadar iku gak ono. Jadi anakmu sing dhisik lho, sing aku mbondang sing iko, lah iko tak kena anakku ngono. Itu diaman gitu, diaman loh nggih. Beda. Nah Indonesia kan semacam-macam ora trimo didelok ono sing dijajal bareng wis. Pokoke semacam-macam. Di sana itu delok wajah iku ketika balik. Nek jadi sana ada perbedaannya. Kalau anak kecil balita cawe wedok gak dijilbabi, biasa tenan. Begitu dia sudah tamyiz, dia sudah tamyiz itu wis usia 7 tahun jilbaban tapi wajahnya masih kelihatan. Begitu dia balik cadari. Begitu wis nikah di nikob. Nikob itu ditutupi. Nek iku isih ketok mripate. Dadi nek kono nek cadaran kok ketok mripate iku berarti saya durung di bojo. Tapi ditutupi ngene wis di bojo. Tutupane loro. Wis diputu. Nggih. Niku ciri khas mriko. Dadi cilik-cilik ngono, sing cilik-cilik dereng dicadari. Dereng kudungan bahkan. Dereng kudungan sing cilik usia 25 tahun. Di atas 5 tahun mulai kudungan tapi saya kelihatan wajahnya. Bali kok sadari. Jadi ada tahapan-tahapannya pun. Nek sing lanang asline thariqah mriko nggih. Nek setahu saya, nek sing lanang niku nek mari tas nikah niku rada resik. Biasa durung nikah wong Arab niku saenake dhewe. Jadi maksudnya gak patek bareng nikah ku pokoke penampilannya tambah ganteng ngono lho. Sing lanang ki tambah noto awak ngono. Nunjukno nek wis duwe bojo. Pokoke nek delok kok nglembosi kabeh, oh berarti durung dibojo iki. Tapi kok sing ganteng, sing keren, oh berarti wis dibojo. Ngene wis di anak, Pak. Kalau sudah punya anak itu pakai toilas. Toilas itu begini. Jadi nggak ngene, ini wis di anak. Berarti nono olah kok ngene nganggo ngene, ini wis di anak berarti. Mungkin wis di bojo, di putu nganggo imamah. Jadi tingkatannya macam-macam. Tingkatannya ciri khas hanya untuk membedakan saja. Bedakan saja iki calanang wong lanang ki wis di anak, wis di putu, to durung rabi iku wonten iki ne, wonten ciri khas. Pun. Niku nggih. Dadi jenengan nek gadah yoga dieling-eling pokoke kawal. Wajib orang tua mengawal anaknya kudu ngerti kapan balike. Masalahnya kalau dia posisi balik berarti wajib sholat, Pak. Wajib sholat. Makanya nek dekne wis balik kok durung sholat, utang.
hutang, wajib kodok, wajib kodok. Lah nek utang wong tuane gak ngerti, anak ini akan menuntut nanti nek wong tua. Wong saya itu, makanya Islam kan membiasakan usia 7 tahun. Luwih apik jogo-jogo mulai 7 tahun wis diobrai sembayang, dadi gak usah ngopeni balik. Mergane balik iku ana sing jujur anake, ana sing ora, wong tua ana sing ngopeni, ana sing ora. Angel. Karena angel, maka Nabi memerintahkan pokoknya 7 tahun kelas 1 SD perintahno sembahyang. Ngene 10 tahun gebukan. Ini tidak lain karena sayangnya Nabi kepada jenengan. Sayangnya pedulinya Nabi kepada umatnya. Nabi gak pengen umatnya itu bingung. Engkau mikir anak iki wis balik to durung cung. Timbang ke bingung balik gak anakmu, pokoknya 7 tahun perintahno sembahyang, poso dan kewajiban lainnya. Niku hadisnya sholat, tapi dikiaskan ke puasa juga nih. Pakai. Kemudian apa? Nek 10 tahun gepuk. Kenapa ya Rasulullah? Ben awakmu selamat. Awakmu dadi wong tua niki ben selamat. Gepuken. Timbang awakmu digepuk malaikat, mending awakmu gepuk anakmu. Nek gak mau gepuk, kok awakmu mesti digepuk malaikat. Regane anakmu iki ra gelem sembayang, urung sembayang awakmu gak ngopeni kok digepuk ke malaikat. Tapi nek mbok gepuk, kat malaikat wis tak gepuk kok. Aku wis tak perintah, wis tak gepuk kok. Makane duwe anak gelem sembayang wis masyaallah. Wis gak usah nuntut liyan-liyane, pokoke gelem sembayang ngono wis kudu ranking 1. Kudu apalan Qur'ane akeh misale kudu gelem sembayang lho 5 waktu wis wapi subuh apa meneh. Cah SMP niku ya, SMP mlebet iku tak takoni jujur nak, awakmu sering gotonge apa? Subuh Ustaz. Oke, berarti nek ana waktu qodoi subuh nak ya. Sama jamaah umroh itu, jamaah umroh saya ketika saya umroh, insyaallah akhir Agustus kalau berangkat monggo nek badhe nderek insyaallah. Di jamaah umroh saya di Madinah itu ada arba'in, 40 sholat waktu. Ustadz, saya sampaikan di sini ada fadilah arba'in, ada sholat 40 waktu, tapi kita di sini cuma 4 hari 5 hari. Tapi insyaallah besok 8 hari di Madinah. Cuma 4 hari 5 hari. Terus gimana caranya? Qodok. Jenengan mesti wis, kita itu pasti punya sholat yang tidak diterima. Mungkin dulu ketika balik kita itu ada belum tahu nek balik, akhirnya durung sembayang saenake dhewe ge ngondoki iku. Kabar bahagianya kodok iku gak harus disebutno tanggale. Sholli fardhu subuh kodokan tanggal 5 ulan 5 tahun, gak usah. Malaikat wis ngerti, ra usah gawe ribet. Wis kodokan ngono. Sing paling gampang apa? Subuh 2 rakaat tok. 2 rakaat tok, wong paling akeh kelangan salat niku salat subuh. Dhisik sik nom-nomane jenengan, sik nom-nomane kita kan sakwenake dhewe, turu tangi-tangi ngono sakwenake dhewe. Subuh keilange. Sehingga ketika di Madinah iku tak obraki kodok subuh sakake. Jenengan ana waktu luang ngadeg usul fardhu subuh kodokan. Allahu Akbar. Kunut Ustaz, apal mboten no? Mboten. La usah. Nek apal yo kunut. Gak apal yo wis piye maneh. Lah mosok apal dhisik ora sida kodok lah nggih. Ora sida sing kodok. Apal mboten? Mboten Ustaz. Ya apa ora usah. Nggih. Engko isa zuhur ya 4 rakaat. Sing akeh kelangan niku subuh. Sing kedua isa. Sing akeh kelangan nggih. Pun. Dadi niku saged. Saya saged 40 salat di Madinah. Waktu salat dan qodok itu bisa dihitung 40 salat itu. Jadi bisa mendapatkan arba'in. Wingi ya wonten jamaah haji sing takut, Ustaz ini arba'in gimana ngene-ngene? Ya kula jelaske, jelas. Jadi anak teman-teman yang haji itu yang terpantau saya itu saya bimbing dari sini. Saya bimbing dari sini. Jadi pas numpak pesawat ngenten tak kirimi, "Dongo naik kendaraan." Matur suwun Ustaz, matur suwun. Kirimi doa. Pas Madinah kan kula mantau. Dugi Madinah tak kirimi doa masuk Madinah. Doa masuk Madinah. Doa tak kirim pokoknya tak canggih zamane sakniki. Zamane canggih nggih, zamane canggih. Pun termasuk Mas No. Nggih, Mas No nggih tak kirimi. Monggo dongane penting Madinah niki donga ngombe Zam-zam. Dadi wis iki dongane ngombe Zam-zam. Kadang orang itu
apa ya, remeh, tapi tidak ada yang bimbing, tidak ada yang mantau, tidak ada sing kan wakih nggih jamaah haji niku wakih. Benten nek umrah kan teman didik nggih. Pun lajeng termasuk syarat yang lain adalah berakal. Orang gila tidak wajib. Nggih, orang gila tidak wajib. Makanya di satu sisi kita harus iri mbek wong gendeng. Wong gendeng kok bahagia ngono. Kenapa kok bahagia? Oh enak Ustaz, bahagia. Mereka tidak wajib salat. Nggih, mereka tidak wajib salat. Pun wonten pertanyaan monggo, barangkali wonten. Niki masih ada sih, cuman karena jamnya tak sambung minggu depan ada syarat-syaratnya lagi. Barangkali ada pertanyaan terkait tiga ini, Islam syarat wajibnya, kedua balik, ketiga berakal. Orang gila ndak wajib nggih. Monggo, ada yang nggih monggo, langsung ngono. Nggih, sinten? Nggih, monggo. Duh, sinten? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kalau dari muda dan sholat sampai mati apa dikatakan besar? Siap, nggih. Sekarang musimnya haji. Nggih. Kalau kita ziarah 100 orang baru datang haji. Oh, nggih. 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 Ketiga, apa bedanya Rasul dan Nabi? Siap. Rasul itu jumlahnya berapa, Nabi berapa? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang pertama terkait salat, nggih. Terkait apa diwau? Muslim, nggih. Apakah orang yang tidak salat itu otomatis keluar Islam? Kabar bahagianya tidak. Karena tidak termasuk yang membatalkan Islam adalah meninggalkan sholat. Jadi yang membatalkan Islam itu apa? Yang membatalkan Islam adalah murtad, menyekutukan Allah. Orang tidak sholat, apakah otomatis dia keluar dari Islam? Tidak. Tapi orang yang tidak sholat 3 kali berturut-turut, pertama agak gelem sembahyang, sembahyang, mau misalnya, nek males, sik males aku, ya. Tapi kalau mau pisan, sembahyang mana? Mau, sembahyang mana? Mau. Ini secara hukum Islam, gitu. Maka setelah 3 kali, fal mautu khairul lahu, wafatnya dia lebih baik. Kenapa? Karena ben dosane gak akeh. ben siksane ora akeh ngoten nggih. Lah, ketika seorang seorang muslim ini dia ndak salat apa wajib mengqadha? Iya. Tapi tidak membatalkan keislaman dia. Apakah otomatis ada wong gak sembahyang bisa langsung keluar dari Islam? Tidak. Nggih. Tidak membatalkan keislaman dia. Tapi kalau sudah tidak sholat 3 kali berturut-turut, dia sengaja dan memang menolak sholat, maka dia lebih baik. Kecuali gini, saya tidak percaya kalau sholat itu wajib. Lah ini berbahaya. Makanya dia menghilangkan satu rukun. Berarti dia sudah dikatakan keluar dari Islam. Ya, kalau dia mengatakan saya tidak percaya kalau sholat itu tidak wajib, karena sholat itu termasuk rukun Islam. Sama, saya tidak percaya haji, sama, saya tidak percaya puasa. Pokoknya satu saja rukun ini hilang, maka dia sudah keluar dari Islam. Okay. Jadi tidak membatalkan keislaman seseorang adalah apa niki tidak sholat. Okay. Nomor kalih terkait haji berkunjung. Namanya orang Islam harus sholat. Okay. Harus sholat. Itu dari muda sampai tua mati itu udah sholat. Islam. Disolatkan di masjid. Islam, oke. Itu tetap Islam. Orang murtad. Bahkan begini, oke. Yang penting orang tuanya Islam. Orang tuanya Islam. Ndak, misalnya ada anak muda ndak pernah sholat mati. Iki agama apa? Ora jelas kok. Nek Islam tapi ratone masjid, rata sembahyang. Wong tuane apa? Kristen. Tapi dia pernah ke gereja, ora tahu. Islam sembahyang yo ora tahu. Mbah yo Kristen, mbah yo te Islam. Oh, mbah yo sing Islam, ono mbah yo te Islam. Yakin wong koncone mbahku kok dolinan misale nang masjid. Tapi mbah Islam yo Islam. Hukumnya Islam.
Ada satu saja keturunannya yang Islam, maka dia Islam. Asal tidak menunjukkan bukti ketidakislamannya. Oh, dia ini tahu nih gereja. Oh ya wes, batal berarti. Batal. Tapi kalau masjid ra tau sembahyang, ra tau gereja, ra tau ning wes pokoknya ora jelas pokoknya agamanya ra jelas, maka orang ini dicari agamanya dari orang tuanya. Wong tuane apa? Kristen. Dure neh. Kristen dure neh gak ngerti. Ya Kristen berarti. Dure apa? Islam. Kristen dure Islam. Oh, melok Islam. Islam. Gak tahu sembahyang, itu urusan kita. Itu urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah merawat jenazahnya secara Islam. Itu, oke. Iya banyak. Dan uniknya Bapak Ibu, wong iku biasanya luweh, masya Allah. Dia ndak sembahyang tapi akhlaknya luar biasa. Nek ngurmati wong kejawen nih loh. Dia gak sembahyang tapi sopan santunnya, ngewongno grapya. Kadang saya, ya Allah, ada yang tanya lebih ekstrim gitu. Ustaz gak sembahyang tapi akhlaknya luar biasa. Sing tonggoku kayak sembahyangnya ra karuan, tapi akhlaknya yo nemen misalnya. Maksudnya parah. Iki piye Ustaz? Ini gimana? Iki sembahyang tapi akhlaknya gak karu-karuan. Sing ora tau sembahyang tapi suai. Nah, itu lebih seru lagi. Gak tak jawab saiki. Ini gak bar jawaban kedua ketiga. Tapi minggu depan pertemuan berikutnya tak jawab. Tapi ada yang tanya demikian. Nggih. Yang kedua, berkunjung ke 100 orang. Mboten sangelangan jenengan subuh teng mriki, mantun medal Israk nabi medal sami kalian haji umroh tamat. Ndak sangenteni wong dugi haji. Penziarah orang haji, menziarah orang haji tidak bukan tujuannya adalah satu, doanya karena masih mustajabah, dua adalah air zam-zam. Ikut dok, gak ono liyane. Kenapa gak mulai saja deh durung metu? Golek oleh-oleh. Ono wong ki budal umroh mikir, monggo toh, kula niku susah Ustaz. Kenapa? Kok oleh-oleh iku lho. Oleh-oleh ndak boleh. Kalau ada orang mengunjungi orang yang pulang haji, pulang umroh karena oleh-oleh, dia telah mengotori haji dan umroh itu sendiri. Ndak Ustaz, tapi mulai apa? Kemari tela umroh haji iya. Dikai apa? Garingan. Nah, misalnya. Kok jawab garingan iki berarti wong sing bermasalah orang ini, bukan sing haji sing umroh, bukan. Orang ini yang bermasalah. Tapi nek kono gak didongani, gak dikei zam-zam. Ya iki tujuan tilik mulai umrah mulai haji kedua, donga kalian zam-zam. Wis kutok. Nek sik ana zam-zame. Zam-zam entek ya ngapunten pun telas. Tapi nek sik ana sing nemen niku dioplos zam-zame. Oh nggih monggo. Tapi dioplos mbek banyu karek titik satu tau. Tak oplos ampun mending titik tapi ori. Titik sak gelas cilik isine setengah tapi bener murni zam-zam. Oke, daripada jenengan oplos. Saat aku tuku ning toko, kok ndang dioplos, boten urusane jenengan. Nek umpama kok zam-zam palsu misalnya tuku teng Indonesia urusane sing palsu ngono, tapi sing dari Arab iku sing jenengan beton iku kan asli. Lah niku walaupun setengah walaupun sedikit. Nggih. Tapi doa dan zam-zam. Okay. Ampun, misalnya kalau ana wong gak golek oleh belas, sing tilik gak dikei oleh-oleh misalnya. Mesti do dikei omongan sak desa. Pun niku nggih. Jadi nggih. Nggih. Apakah itu di hadis ada silaturahmi 100 orang itu sampai kamu pada dia tidak kenal. Ada memang kejadian ini. Tidak kenal dengan orang di Bogor ini mana enggak dari nonton datang. Nggih. Nggih. Minta barokahnya. Nggih. Atau di hadis ada tanda. Makanya itu tidak penting apakah kita kenal mbek gak itu. Makanya begini, niki jenengan percaya monggo, gak percaya monggo. Kita titip doa kepada orang haji. Setiap haji seperti ini, mulai musim haji ini nanti sama. Mulai musim haji seperti ini, mesti setiap hari saya doakan mereka semuanya. Saya kenal ndak kenal. Jenengan kalau pengen mudah ke sana, kuncinya satu. Seneng mbek tamune Gusti Allah. Lah seneng iku saiki kan wong haji. Oh gak kok ya Allah kula ndongakno si fulan tok mboten. Kadang kita titip doa tapi kita ndak mau mendoakannya. Kita aku dongakno ya ning kono, ya, tapi gak gelem dongakno. Lah, kita doakan. Nah, masalah iki ndak ada. Tidak ada catatan tilih haji bagi yang kenal saja. Gak ono.
Semua tamu Allah wajib kita muliakan, kita hormati, siapapun dia, siapapun dia. Dikunjungi jaluk donga. Sing dikunjungi kira kenal kok jaluk donga aku, ndak peduli. Orang yang haji harus mendoakan siapa saja yang datang. Kalau kita tahu sing diwae budal haji ya kita dolani. Harusnya, tapi kan ndak, kita pilih-pilih. Oh iki kenal, iki gak kenal. Makanya pas berangkatan haji kemarin itu nek ono sing rono, keluargamu berangkat ora, koncomu berangkat ora, tonggomu berangkat ora. Terus kenapa budal nalun-nalun? Karena saya pengen menghormati orang-orang haji ini. Niku keren. Niku keren. Tapi nek keluargane budal melok wajar. Tapi nek dekne ra ono keluargane, ra ono koncone, ra ono tanggane kok melok ning alun-alun. Itu keren. Itu keren. Artinya dia bakalan cepet berangkat. Bakalan cepet berangkat. Niku nggih, masalah fadilah saya belum pernah dengar podo 100 rendah. Tapi satu hal, jadi di haji itu doanya orang haji itu walaupun dia bahasa Indonesia, niku ndonga, niku mustajabah. Dan zam-zame iku mau, dan zam-zamnya. Doa itu zam-zam sama doa itu oleh-olehnya asli dari haji dua itu. Nggih. Pun. Kemudian yang ketiga sampai lali. Yang ketiga di mana, Bu? Terkait nama tadi yang ketiga? Antara Rasul dan Nabi. Oh, Rasul Nabi. Siap. Oke, Nabi itu 12.524 Nabi itu lebih banyak daripada Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi Rasul. Rasul hanya 313 Rasul niku 313 betul 212 loh ya 313 oke 313 itu jumlah Rasul. Nabi 12.524. Setiap Rasul pasti Nabi. Tapi Nabi belum tentu Rasul. Nabi tugasnya meneruskan dakwahnya Rasul. Rasul memperbarui. Jadi ada yang baru, setiap Rasul itu memiliki umat. Tapi kalau Nabi meneruskan Rasul, tidak memiliki umat. Dene nerusno perjuangannya Rasul-Rasul iki. Jadi itu. Dan semuanya dua ini syaratnya laki-laki. Nabi dan Rasul itu laki-laki, tidak bisa perempuan. Tidak bisa perempuan. Nabilah perempuan, Nabi lanang. Tidak bisa. Nabi dan Rasul ini harus laki-laki. Nabi, misalnya Nabi Adam. Nabi Adam anaknya itu ada Nabi Sis. Nabi Adam ke Rasul. Nabi dan Rasul berarti membawa ajaran. Rasul selalu dibekali kitab. Kalau Nabi tidak. Nabi meneruskan, Nabi Adam diteruskan Nabi Sis, Nabi terus. Di Yaman itu banyak, ada Nabi Handol, Nabi Jirjis, Nabi banyak. Ya, tapi yang Rasul hanya Nabi Hud, Nabi Soleh, Rasul itu hanya Nabi Soleh, Nabi Hud itu Rasul. Tapi Nabi banyak. Nabi banyak. Di sana ziarah tidak betul ziarah wali, temerikan ziarah wali songo, temerikan boten ziarah Nabi. Jadi tekiaman ini kan kadang ziarah Nabi, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Handol, Nabi Jirjis, Nabi banyak nabi-nabi nih. Oke. Nah, jadi niku perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kita kan ono krungu sekarang. Ini penting tak singgung. Nabi Khidir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Khidir masih hidup sekarang. Memang oleh Allah diberikan usia panjang. Itu umatnya Nabi Musa diberikan umur panjang sampai nanti akhir zaman. Lah, tapi bukan nabi ini. Orang menyebutnya Nabi Khidir, bukan. Huwa adalah saleh, rajulun saleh, orang yang saleh, wali-wali. Jadi Nabi Khidir itu wali. Cuman orang mengenalnya Nabi Khidir ini Nabi Khidir. Enggak, itu wali. Itu wali. Minal mundarin. Jadi termasuk yang menunggu ya Nabi Khidir ini menunggu akhir zaman nanti. Oke. Jadi bukan nabi loh nggih. Karena jenengan meyakini Nabi Khidir itu nabi. Nabi Khidir masih hidup, Pak. Dan tidak ada semerap. Diperintahkan karena kenapa Nabi Khidir kok dirahasiakan identitasnya dan tidak ada yang tahu supaya kita selalu berhusnudon kepada orang. Ya jojokin Nabi Khidir sehingga kita selalu berhusnudon. Dan beliau memang diberikan oleh Allah jilmo iso rupa sapa wae Nabi Khidir nih.
Nabi Khidir niku. Jadi Nabi Khidir dan tidak ada yang tahu. Ono wong ngonteni ada kan. Pokoknya Nabi Khidir cerita, Nabi Khidir di sana itu setiap asar mesti sholat di masjid ini. Masa iya, akhirnya ono sing ngenteni. Ngenteni ning kono. Pokoke angger wong teko tak anggap Nabi Khidir. Wis, iki Nabi Khidir iki, Nabi Khidir. Dilalai ono siji wong pengemis klambine welek, ora disalami. Agak mungkin iki paling agak mungkin. Terus dikabari, oh tadi semua jamaah masjid tak salami, berarti saya sudah bersalaman dengan Nabi Khidir. Ndak, kamu belum bersalaman dengan Nabi Khidir. Loh, kok tahu? Iya, ada seorang wali Allah, Nabi Khidir. Tadi kamu lewatkan satu orang, coba diinget-inget. Iya, tadi ono wong klambine welek. Ikut Nabi Khidir. Jadi itu Nabi Khidir. Dia melewatkan dicegat Rais. Ada sini ceritanya. Saya merahasiakan namanya, tapi ada tukang becak nih gini. Ditumpai becake mbek Nabi Khidir sampai Sunan Bonang. Jok ngeteroni Sunan Bonang, pokoknya kita kayak aku didik 500 teroni Sunan Bonang dari patung sini. Aduh Pak, aku mulai isu bengi. Aku mulai isu untuk pelaris. Ya wis gak apa-apa wis 500 tumpakno wong iki. Wong lambene diteroni Sunan Bonang. Setelah diteroni Sunan Bonang, nggih, saya rahasiakan nama orangnya. Pokoknya tukang habis itu hidupnya Masya Allah. Kemudian di Sunan Bonang ziarah. Enteni niki ya, enteni niki. Mari dinteni niki ternyata gak balik-balik wong iki. Terus ana wong teko ngeteri berkat. Jenengan niki dewa kok diutus kali tiang ngeteri berkat untuk tukang becak ning gapura Sunan Bonang. Jenengan nggih ngentosi tiang. Nggih, kula ngentosi tiang. Niki cuman dipakai 500 repes dikei berkat. Dituwek berkat niku panas segone niku isih anget. Segone isih anget. Iku dik langsung wedi sapa iku. Oke. Kemudian kiambake ngimpi nek mari ditemoni Nabi Khidir, yaiku mau Nabi Khidir. Habis itu kehidupannya berubah Masya Allah. Jadi berkecukupan luar biasa dari Allah, tapi bukan kok terus oh kita kan Nabi Khidir, bukan. Tapi barokah mau loh, karena dia 500 repes loh teko medin ini patung menuju ke Sunan Bonang pun. Itu nggih yang perlu saya garis bawahi, itu bukan nabi tapi walinya Allah sejak zaman Nabi Musa, yang Nabi Musa sendiri kepintarannya dikalahkan oleh Nabi Khidir. Dibolongi praune sing cerita masyhur itu loh, praune dibolongi, temboke dirubahno. Nabi Musa sendiri kalah dengan Nabi Khidir. Nabi Musa kalah sama Nabi Khidir, dan itu oleh Allah diberikan umur panjang sampai nanti akhir zaman. Dan beliau bukan nabi melainkan minal auliya minas sholihin, termasuk orang-orang salih, walinya Allah. Bukan nabi, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Pun itu ada pertanyaan sudah? Monggo. Belum toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, mohon izin menyampaikan pertanyaan. Jadi begini Pak Ustadz, ini kemarin kan orang tua saya meninggal dunia ya, hampir 2 bulan. Kemudian sebelum meninggal beliau kan sakit, menjalani perawatan di rumah sakit. Tentu dalam menjalani perawatan di rumah sakit keadaannya kan tidak mampu menjalankan sholat. Jadi banyak sholat yang ditinggalkan. Jadi pertanyaannya begini, sebagai seorang anak itu apakah mempunyai kewajiban untuk membayar sholat-sholat yang ditinggalkan orang tua, atau seorang anak dianjurkan atau tidak perlu untuk membayar sholat-sholat yang ditinggalkan orang tua? Jadi mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meninggalkan sholat niku tetap wajib qadha. Meninggalkan sholat tetap wajib qadha. Ustaz, ini meninggal, ada seorang meninggal dan dia meninggalkan sholat, punya hutang sholat. Apakah ahli warisnya wajib qadha? Iya. Sholat dan puasa. Saya lupa hadisnya itu. Hadisnya jelas itu yang puasanya atau yang sholatnya, kemudian satunya dikiaskan. Kalau tidak salah hadisnya itu tentang puasanya, kemudian ulama mengkiaskan sholatnya. Sholat juga, bahkan haji. Kok dia meninggal belum haji?
Qadha. Maksudnya ditunaikan rukun Islam nih lho. Tuntaskan. Nah, nek sholat kan gampang, gak butuh biaya. Oh, dia di rumah sakit 1 bulan, maka ya dikodoi 5 waktu kali 1 bulan, boleh dipatung. Anak 5 ya, oleh. Boleh membayari orang. Kelompok wong tak bayari 10 sewunan, 1 sewunan nih kodoi ya sholatnya bapak aku boleh. Boleh. Walaupun orang lain, walaupun bil ujroh, walaupun dengan upah, walaupun bukan keluarganya, walaupun, tapi harus tetap wajib dikodoi. Apakah langsung saat fauron? Boten tarohi. Tarohi itu kalau ada waktu. Jadi dicicil ndak apa-apa. Ndak harus langsung sekarang lembur sampai subuh, ndak. Jadi misalnya habis isya berdiri lagi. Sholli fardhu isya'i qadaan li abi. Ya Allah, saya niat salat isya qada untuk ayahku. Wah. Saya niat salat maghrib qada untuk ayahku. Saya niat salat sami. Jadi itu wajib dikodoi, tapi tidak segera. Siapa yang bodoh niki yakin mawon, yakin. Padahal enggak royoan hartanya. Makanya setiap ada orang meninggal, kalau saya bisa menemui keluarganya, mesti tak ingatkan nek meninggalnya di rumah sakit. Kalau saya tahu dan saya takziah, mesti tak ingatkan, mesti saya tanya, ninggal ke sholat berapa hari? Tolong dikodoi. Tapi kalau meninggalnya fujaah, mendadak, ya berarti kan tidak ada utang kodok. Tapi kalau di rumah sakit kebanyakan utang kodok, itu wajib bagi keluarganya untuk mengkodok. Waduh Ustaz, wong tuaku 5 tahun yang lalu yang meninggal, aku gak eling. Pun jenengan eling-eling mawon ning rumah sakit pirang dino. Selain di rumah sakit insya Allah sudah sholat, tapi pas di rumah sakitnya itu kemungkinan tidak sholat, dikodoi mawon sekarang, tidak apa-apa, pelan-pelan. Ya Allah Ustadz aku bingung, wes aku tak kodok ke wong tuaku, tidak apa-apa. Wong tuaku mbok diutang mbok ora Ustaz, pokoknya aku ngadeg usolli fardhul isya'i qadaan li abi. Saya niat sholat isya kodok untuk orang tuaku. Timbang nganggur Ustaz, timbang gabut aku tak ngodoi wong tuaku, ya ora apa-apa. Nggih, ngodoi sembayangi barangkali. Orang tuaku dulu Ustaz itu tidak pernah sholat Ustaz. Meninggal kayak ceritanya nyambung tadi. Misalnya ada orang 50 tahun tidak pernah sholat, anaknya solih. Maka anak yang baik ketika orang tanya masih hidup mengingatkan, gak gelem ketika meninggal mengkodoinya pelan-pelan. Ya Allah, saya kodoi sholat orang tua saya. Orang tua saya Islam tidak pernah sholat, dan saya anaknya, adanya saya ini sokoyok ngene yo berkat dilairo wong tuaku. Dia tahu membalas jasa, dia setiap hari berdiri kemudian kodok untuk orang tuaku, kodok untuk orang tuaku. Oh, masya Allah ini. Artinya orang tua ini akan diselamatkan gara-gara anak ini. Gara-gara anak ini. Nggih. Nek ono anak kok gelem ngopeni sembayange wong tuane. Ya Allah pas uripe tak perintahno mboten purun ya Allah. Saniki pun pecah dalam kodoi. Piro duka ya Allah, pokoknya aku angger dina sembayang kanggo wong tuaku, Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Nggih. Jarang tapi ono anak koyo ngene jarang. Anak-anak kayak ngene jarang pun. Mugi-mugi niku nggih, niku Mas bismillah jenengan eling-eling berapa kodoi didum. Kok ora ono sing gelem jenengan ayai. Kok ora ono sing gelem-gelem dulure, sebaiknya dibagi. Jangan hanya membagi warisan saja, gelem nerima duwe ora gelem ngodoi sembayange. Tapi kalau ndak mau jenengan ayai, wis toh bejo-bejo mulya pokoke gelem ngayai, gelem ngodoi sembayange wong tua iku masyaallah nggih. Pun itu mudah-mudahan manfaat nggih, mudah-mudahan manfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lagi setelah salat isya setelah nggih mungkin manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ini ya, mudah-mudahan aku astaudiu menitipkan kepadamu malam tani apa yang aku pelajari, fardudu ilayya, kembalikan kepadaku indah hajati ilahi ketika aku membutuhkannya, walatun sinihi dan jangan jadikan lupa ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minina amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membuat salah satu itu akhirnya dikerjakan ketika pas waktunya atau waktu lain bebas monggo. Katakan gini kan, misal kita mau kodok sholat subuh gitu ya, apakah harus sholat subuh atau di waktu itu? Berarti bebas itu ya? Bebas, tidak. Walaupun sholat saat begini subuh juga nggak apa-apa.
Ya mulan dengan macam tiko habis bayar apa ya bingung. Untuk wis. Bisa Boleh. Oke. Cuman untuk mengerinya kan pas mari Marisa Isa kan kita ya boleh. bisa. Monggo. Makasih. Pondok dulu. Oke. Kalau tidak pernah download, Enggak apa-apa kan, tapi cek dulu. Oh coba. banyak. Oh sih sholat. Itu mungkin guyon. Tapi yang pasti yang ada hadisnya itu yang ada hadisnya itu habis subuh itu sampai itu dia unggu sampai kemarin. Itu biasanya saking pengennya dia itu pahalanya saking pengennya dia ngaji akhirnya kapong jadi tidak ada parah nih dia punya depannya sampai itu dia kenal dia saking pengen itu ngomong itu masalah dengan itu lagi tidak bukan sih kan mereka Syuting. Oh, terima kasih. Pak Danang sama keluarga duet. Oh, kasih. Pak Haji Dwi, mantap. Alhamdulillah, barakallah. Hanya cek dengan darah. Pak Koirul, Pak Asun, Pak Soleh, Pak Parman, Bisa mengenal Pak Budi. Pendeta Pak Inarti, Pak Koirul, Pemanasan.